Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Materi pecahan ini ada di tematik kita, di tema yang ke-6. Nah, dalam materi kali ini kita akan belajar mengenal pecahan. Yang selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu mengenal pecahan. Apa itu pecahan? Nah, apa itu yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan. Bagaimana itu maksudnya? Eng. Di sini Miss memiliki 3 buah gambar piksa. Masing-masing piksa dipotong menjadi bagian yang berbeda-beda. Dari gambar piksa yang pertama, ini piksanya dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Kalau seperti ini, dari satu piksa dipotong menjadi 2 bagian yang sama, jadi masing-masing bagian piksa ini bernilai 1/2. Dan gambar yang kedua, piksa ini dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Jadi masing-masing bagian piksa memiliki nilai 1/3. Dan gambar yang ketiga, piksanya dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Jadi masing-masing piksa memiliki nilai 1/4. Nah, begitu mudah kan? Kita belajar tentang pecahan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Mari kita mengenal pecahan. Di sini Miss memiliki 3 buah gambar lagi. Dari gambar yang pertama, di sini ada persegi panjang yang dibagi menjadi 2 bagian. Mari kita hitung berapa bagian yang berwarna biru. Di sini ada 2 bagian yang sama dan yang berwarna biru hanya ada 1 bagian. Maka nilai bagian yang diarsir adalah 1/2. Coba sekarang dari gambar yang kedua, berapa nilai bagian yang berwarna hijau? Ya, betul. Jadi bagian yang berwarna hijau bernilai 2/4 karena ada 2 bagian yang berwarna hijau dari 4 bagian yang sama. Coba sekarang tinggal satu soal lagi, soal yang nomor 3. Berapa bagian yang berwarna kuning? Ya, betul. Jawabannya adalah 5/8. Kita lihat di sini yang warna kuning. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang warna kuning ada 5. Dan di sini ada 8 kotak yang sama. Jadi jawabannya adalah 5/8. Begitu mudah kan kita mengenal pecahan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Coba perhatikan, di sini Miss memiliki 3 buah gambar lagi. Dari gambar yang paling atas, gambar yang pertama, coba kalian sebutkan berapa bagian yang berwarna hijau. Ya, betul. Jawabannya adalah 2/3. Yang selanjutnya, coba diperhatikan gambar yang kedua. Berapa bagian yang berwarna hijau? Ya, betul. Jawabannya adalah 4/6. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Berapa bagian yang berwarna hijau? Ya, betul. Jawabannya adalah 6/9.
Coba sekarang kita perhatikan dari 3 gambar ini. Yang pertama nilainya 2/3. Yang kedua nilainya 4/6. Dan yang ketiga bernilai 6/9. Kita perhatikan. Dia memiliki garis yang lurus. Nah, dia sejajar. Jadi, pecahan 2/3 senilai dengan pecahan 4/6 dan senilai dengan pecahan 6/9. Yang selanjutnya, cara untuk mencari pecahan yang senilai apabila tidak memakai gambar seperti tadi. Di sini Miss memiliki pecahan 2/3. Cara untuk mengetahui pecahan senilainya yaitu kita bisa mengalihkan angka pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat ya, harus dikalikan dengan angka yang sama. Coba langsung kita ke latihan soal ini. Kita cari pecahan yang senilai dengan 2/3. Kita kalikan dengan angka 2. Kalau yang atas dikalikan dengan 2, maka yang bawah juga harus dikalikan dengan 2. Kita hitung yang atas dulu. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Yang selanjutnya yang bawah. 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Jadi pecahan 2/3 sama dengan 4/6 atau bisa juga 2/3 senilai dengan 4/6. Yang selanjutnya sekarang masih dengan pecahan 2/3, tetapi kita mencari pecahan senilai yang lainnya. Yang senilai lainnya kita mengalihkan dengan angka 3. Kalau yang atas dikalikan dengan 3, maka yang bawah juga sama, harus dikalikan dengan 3. Coba sekarang kita hitung dari yang atas. 2 dikalikan 3, hasilnya 6. Yang selanjutnya 3 dikalikan 3, hasilnya 9. Oke, jadi pecahan 2/3, pecahan 4/6, dan pecahan 6/9 merupakan pecahan yang senilai. Yang selanjutnya kita lanjut ke materi membandingkan pecahan. Yang pertama kita membandingkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Miss memiliki 3 buah gambar lagi. Coba sekarang kita cari berapa nilai dari gambar yang pertama. Ya betul, nilainya adalah 2/8. Selanjutnya, gambar yang kedua. Gambar yang berwarna hijau, berapa nilainya? Ya betul, nilainya adalah 4/8. Yang selanjutnya, gambar yang nomor 3 yang warna merah. Berapa nilainya? Ya betul, nilainya adalah 6/8. Wah, sudah hebat ini untuk mencari nilai pecahan. Yang selanjutnya sekarang kita bandingkan dari 3 pecahan ini, dari pecahan 2/8, 4/8, dan pecahan 6/8. Dari gambar ini bisa kita lihat kalau pecahan 2/8 warnanya lebih pendek daripada 4/8. Jadi bisa kita artikan 2/8 lebih kecil dari 4/8. Selanjutnya, yang pecahan
4/8 ternyata warnanya lebih pendek daripada pecahan 6/8. Maka pecahan 4/8 lebih kecil dari 6/8. Maka untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut sama, bisa kita lihat dengan melihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita lihat angka pembilangnya. Pembilang adalah angka yang atas. Apabila angka pembilangnya itu semakin besar, maka pecahan itu nilainya semakin besar juga. Dengan syarat pecahan itu harus memiliki penyebut yang sama. Selanjutnya kita latihan soal. Yeay! Lengkapi pecahan berikut ini dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Soal yang nomor 1 ada pecahan 2/8 dan pecahan 5/8. Kira-kira di sini jawabannya lebih kecil atau lebih besar ya? Kita lihat pecahan yang paling depan 2/8 dan yang kedua 5/8. Kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sama, kita lihat angka pembilangnya. Angka pembilangnya ada angka 2 dan angka 5. 2 lebih kecil dari 5. Maka jawabannya adalah tanda lebih kecil. 2/8 lebih kecil dari 5/8. Selanjutnya yang nomor 2, sekarang kalian yang mencari jawabannya. 4/5 dan 2/5. Tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titiknya ini? Ya, betul, adalah tanda lebih dari. 4/5 lebih besar dari 2/5. Sekarang pecahan yang nomor 3. 3/4 dan 1/4. Pecahan ini juga memiliki penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita lihat angka pembilangnya. 3 lebih besar dari 1. Maka di sini adalah tanda lebih besar. Maka 3/4 lebih besar dari 1/4. Nah, begitu mudah kan kita untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat angka pembilangnya saja. Angka atasnya dia lebih besar atau lebih kecil. Seperti itu. Selanjutnya, membandingkan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Nah, di sini Miss memiliki 2 buah gambar lagi. Coba dari gambar yang pertama, ini berapa bagian yang berwarna hijau? Ya, betul. Jawabannya adalah 5/6. Yang berwarna hijau ada 5 dari 6 bagian yang sama. Selanjutnya, gambar yang kedua. Berapa bagian yang berwarna hijau? Ya, betul. Jawabannya adalah 2/3. 5/6 dan 2/3 memiliki penyebut yang berbeda. Coba sekarang kita lihat dari gambarnya. Kedua gambar ini mana yang memiliki arsiran paling banyak? Nah, jadi kalau dilihat dari dua gambar ini, yang memiliki arsiran paling banyak adalah pecahan 5/6. Jadi 5/6 lebih besar dari 2/3. Selanjutnya, cara menyelesaikan perbandingan pecahan berpenyebut
berbeda jika kita tidak menggunakan gambar. Nah, di sini Miss memiliki pecahan 1/3 dan pecahan 1/6. Dua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Cara mengerjakannya, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dari dua pecahan ini. Caranya, kita cari angka kelipatan yang sama dari penyebut dua pecahan ini. Pecahan yang pertama, penyebutnya 3. Kita tuliskan 3. Dan pecahan yang kedua, penyebutnya adalah 6. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari angka 3. 3, 6, dan 9. Ya, betul. Yang selanjutnya, kelipatan dari angka 6. 6, 12, dan 15. Dari kelipatan angka 3 dan angka 6 ini, manakah angka yang sama? Nah, ternyata yang sama adalah angka 6. Dari kelipatan 3 ada angka 6, dari kelipatan 6 ada angka 6. Jadi, dua pecahan ini akan kita gunakan dengan penyebut 6. Kita tuliskan dulu di sini. Penyebutnya adalah 6. 6. Dan yang ini penyebutnya juga sama, 6. Selanjutnya penyebutnya sudah ketemu, pembilangnya harus kita cari. Caranya yaitu kita lihat di sini. 6 dan 3. Yang pertama tadi pecahan 1/3, terus kemudian penyebutnya berubah jadi 6. 3 dikalikan berapa hasilnya ada 6? Ya, 3 dikalikan dengan 2. Kalau angka bawah dikalikan dengan 2, maka angka yang atas juga harus sama. Kita kalikan dengan 2. Nah, berapa 1 dikalikan 2? 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Nah, kita tuliskan di sini. Selanjutnya, yang pecahan kedua, pecahan 1/6. Tadi menggunakan penyebutnya 6. Dan di soal penyebutnya juga sama, sudah 6. Kalau sudah sama, berarti angka pembilangnya juga sama, angka 1. Kita tuliskan lagi angka 1 di sini. Kalau dua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, maka bisa kita cari perbandingannya. 2/6 dan 1/6. Perbandingannya adalah lebih besar. 2/6 lebih besar dari 1/6. Selanjutnya, kita akan belajar ke materi selanjutnya. Kita akan belajar ke materi mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, di sini Miss memiliki 3 buah gambar lagi. Sekarang kita cari nilai dari masing-masing gambar ini. Gambar yang pertama, berapa nilai pecahannya? Ya, betul. Nilainya adalah 1/4. Sekarang gambar yang kedua, memiliki nilai pecahan? Ya, betul. Pecahan 5/7. Selanjutnya, gambar yang ketiga, memiliki nilai 3/7.
per 8. Wah, sudah pinter ini untuk mencari nilai pecahan dari sebuah gambar. Nah, kalau sudah ketemu nilai pecahannya, sekarang kita urutkan pecahan ini dari yang terbesar. Kita lihat dari 3 gambar ini, manakah pecahan yang memiliki arsiran paling banyak? Ya, jadi dari gambar ini, pecahan yang memiliki arsiran paling banyak adalah pecahan 5 per 7. Yang pertama, setelah pecahan 5 per 7, yang paling banyak memiliki arsiran yaitu pecahan 3 per 8. Yang terakhir yaitu pecahan 1 per 4. Maka urutan pecahan dari yang terbesar adalah 5 per 7, 3 per 8, dan 1 per 4. Nah, begitu mudah kan? Mari kita berlatih soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Soal yang nomor 1, ada pecahan 5 per 7, pecahan 6 per 7, dan pecahan 1 per 7. Kita harus mengurutkan dari yang paling besar. Kita lihat dulu dari soal ini, ternyata penyebutnya sudah sama semua. Penyebutnya adalah 7. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti sekarang kita lihat angka pembilangnya. Manakah angka pembilang yang paling besar? Ya, angka 6. Jadi urutan pecahan dari yang paling besar yang pertama adalah 6 per 7. Yang selanjutnya 5 per 7 dan 1 per 7. Sekarang latihan soal yang kedua. Ada pecahan 1 per 5, pecahan 4 per 5, dan pecahan 2 per 5. Mari kita urutkan dari yang terbesar. Langkah yang pertama, kita lihat dulu penyebutnya. Ternyata penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita lihat angka pembilangnya. Pembilangnya yang paling besar adalah angka 4. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar yang pertama adalah pecahan 4 per 5. Selanjutnya pecahan 2 per 5 dan pecahan 1 per 5. Ya, begitu mudah kan kita mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Yang selanjutnya ada pecahan 1 per 2, pecahan 1 per 6, dan pecahan 1 per 3. Dari 3 pecahan ini ternyata memiliki penyebut yang berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kita harus cari penyebutnya yang sama dulu atau kita samakan penyebutnya dengan mencari kelipatan angka yang sama. Yang pertama, pecahan ini memiliki penyebut 2. Terus selanjutnya pecahan kedua memiliki penyebut 6. Dan pecahan yang ketiga memiliki penyebut 3. Mari kita cari kelipatan dari angka 2. Yang pertama, 2, 4, dan 6. Sekarang kelipatan dari angka 6. 6, 12, dan 15. Sekarang kelipatan dari angka 3. 3, 6, dan 9. Ya, betul. Selanjutnya dari kelipatan angka 2, angka 6, dan angka 3, manakah angka yang sama?
Ya, angka yang sama adalah angka 6. Di kelipatan 2 ada angka 6. Di kelipatan 6 ada angka 6. Di kelipatan 3 juga sama, ada angka 6. Jadi 3 pecahan ini akan menggunakan penyebut 6. Nah, penyebutnya 6. Kita tuliskan dulu di sini ya. Nah, penyebutnya sudah kita tulis semua. Sekarang kita cari angka pembilangnya. Sama seperti tadi caranya. Nah, ini 2 dikalikan berapa? Dia bisa jadi 6. Ya, betul. Dikalikan 3. Kalau yang bawah dikalikan dengan 3, maka yang angka atas juga dikalikan dengan 3. Berapa hasilnya? 1 dikalikan 3, hasilnya 3. Ya, betul. Yang selanjutnya, pecahan yang kedua, pecahan 1/6. Dan di jawaban kita sudah memakai penyebut 6. Kalau penyebutnya angkanya sudah sama, pembilangnya juga sama. Kita tuliskan angka 1. Jadi dia masih tetap sama. Yang selanjutnya, pecahan yang ketiga. Di soal penyebutnya 3. Dan kita harus menyamakan menjadi penyebut 6. 3 dikalikan berapa hasilnya sama dengan 6? Ya, 3 dikalikan dengan 2. Betul. Kalau yang bawah dikalikan dengan 2, maka yang atas juga dikalikan dengan 2. Dikalikan 2. Nah, berapa 1 dikalikan 2? 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Nah, betul seperti ini. Kalau sudah penyebutnya sama semua, baru kita bisa cari urutan pecahannya. Nah, ada pecahan 3/6, pecahan 1/6, dan pecahan 2/6. Kita urutkan sekarang dari pecahan yang paling besar. Pecahan 3/6 yang pertama. Yang selanjutnya setelah 3/6, 2/6. Betul, yang selanjutnya adalah 1/6. Nah, kalau sudah, ini sudah urutan dari yang terbesar ke terkecil. Sekarang kita kembali ke soal lagi. Tadi yang 3/6. 3/6 senilai dengan 1/2. Kemudian yang 2/6, pecahan 2/6 ini senilai dengan 1/3. Kemudian yang 1/6 sama 1/6. Kita tuliskan lagi di sini 1/6. Maka urutan pecahan yang dari terbesar dari pecahan 1/2, 1/6, dan 1/3, yaitu yang terbesar dimulai dari pecahan 1/2, kemudian pecahan 1/3, dan pecahan 1/6. Ya, seperti ini cara untuk mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Terima kasih. Sekian dari materi pecahan hari ini. Nanti akan kita lanjutkan ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.